عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kelapangan sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri majelis ilmu. Semoga ini semua mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, umur yang barokah, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada pertemuan yang lalu kita telah mendengar betapa kaum musyrikin begitu gencar, begitu gigih ingin menggagalkan dakwah baginda Rasulullah SAW. Dimulai beliau mendatangi, membujuk paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Talib, agar beliau menghentikan dakwah Nabi. Namun usaha itu juga gagal. Kemudian tidak berhenti di situ saja, kaum musyrikin mereka memulai menghina, mengejek, memperolok Nabi dan para sahabat agar merusak mental Nabi dan para sahabat, dan Nabi dituduh sebagai orang yang bukan orang yang waras ataupun orang yang gila, supaya para sahabat tidak mempercayai perkataan Nabi. Kemudian mereka menuduh Rasulullah SAW seorang penyihir. Kemudian mereka juga menuduh dusta dan pendongeng dan berbagai macam tuduhan mereka kepada baginda Rasulullah SAW. Intinya semua itu mereka lakukan agar para sahabat, orang-orang yang mendengar dakwah Nabi, tidak percaya apa yang Nabi sampaikan. Namun usaha merusak mental Nabi dan para sahabat juga gagal. Nabi terus gigih menyampaikan dakwah Islam tanpa menghiraukan apa yang mereka tuduhkan kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu mereka menggunakan taktik yang lain. Mereka menawarkan kepada Nabi dengan tawaran dunia yang begitu luar biasa. Mereka menawarkan Nabi, mereka datang, pembesar-pembesarnya datang kepada Nabi menawarkan tawaran yang begitu luar biasa. Biasanya tawaran ini pasti orang akan menerima tawaran tersebut. Pertama katanya, wahai Muhammad, jika engkau inginkan kekayaan, kami akan kumpulkan harta-harta engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami, tapi dengan syarat engkau hentikan dakwah. Kemudian yang kedua, tawaran itu. Kemudian mereka menawarkan lagi tawaran yang juga hebat. Wahai Muhammad, jika engkau inginkan wanita-wanita, kami akan carikan untuk engkau gadis-gadis yang paling cantik untukmu. Tawaran ini juga Nabi tolak. Kemudian mereka menawarkan lagi kepada Nabi, wahai Muhammad, jika engkau ingin menjadi raja, kami akan lantik dirimu menjadi seorang raja di antara kami. Bayangkan, sampai-sampai mereka menawarkan yang begitu besar kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau engkau ingin jadi raja, kami lantik engkau jadi raja. Yang penting engkau diam, duduk manis di rumah. Nah, begitu. Nabi juga tidak terima tawaran ini. Melihat Nabi tidak menerima tawaran tersebut, wahai Muhammad,
jika engkau ini sakit. Jadi dia pikir Nabi itu sakit, gak waras. Ditawarkan kekayaan, gak mau. Ditawarkan wanita-wanita gadis cantik, juga gak mau. Ditawarkan kedudukan raja, juga gak mau. Apa kata mereka? Wahai Muhammad, kalau engkau ini sakit. Dia pikir Nabi itu kayak gitu. Ya orang normal gak mungkin nolak tawaran yang begitu fantastik, yang begitu hebat, yang begitu besar. Jadi katanya kalau engkau ini gak sehat, sakit, ada masalah, kami akan carikan tabib yang terbaik untuk mengobati penyakitmu. Jadi dia pikir Nabi itu sakit. Padahal Nabi bukan sakit. Nabi adalah Rasulullah SAW yang dakwahnya bukan kerana dunia. Nabi menjadi Rasul bukan untuk disanjungi. Nabi menjadi Rasul bukan untuk menjadi orang yang kaya raya. Nabi menjadi Rasul bukan untuk menjadi seorang raja, tapi hanya menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tawaran itu ditolak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan keadaan seperti ini, kaum musyrikin tambah marah kepada Nabi, tambah kesal kepada Nabi. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka tidak bisa menyakiti Nabi secara fisik, karena Nabi dilindungi oleh orang yang paling disegani, paling dituakan di suku Quraisy pada ketika itu, yaitu paman baginda Rasulullah SAW yang bernama Abu Talib. Beliaulah pemuka tertua suku Quraisy pada ketika itu, yang paling dihormati, yang paling disegani, dan ponakan dan orang yang paling Abu Talib cintai itu adalah baginda Rasulullah SAW. Sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mau tinju gak bisa, mau bunuh juga gak bisa. Akhirnya mereka melampiaskan kemarahan mereka. Mereka menindas, meneror para sahabat. Mereka menyiksa, menyakiti para sahabat, terutama para sahabat yang dari kalangan lemah. Mereka-mereka yang dari kalangan budak-budak, hamba-hamba, ini menjadi sasaran. Ataupun mereka-mereka pendatang yang tidak mempunyai kabilah terpandang, yang tidak mempunyai kabilah yang terhormat. Nah, mereka ini juga menjadi sasaran empuk mereka untuk menyiksa dengan sekuat-kuatnya. Seperti yang pernah kita dengar pada pertemuan yang lalu, ada Khabbab ibn al-Arab yang disiksa dengan begitu kejam. Begitu juga Ammar, Yasir, Sumayyah dibunuh dengan kejamnya. Begitu juga Bilal bin Rabah, Zinnirah ditusuk matanya dengan besi yang panas sehingga buta total. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang disiksa dengan tidak manusiawi. Akhirnya mereka ini mengasut juga orang-orang yang tidak mereka bisa siksa, seperti sahabat-sahabat yang masuk Islam dari suku-suku terhormat. Di antaranya ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa itu Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas adalah termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh baginda Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga adalah paman Nabi, masih keluarga Nabi dari jalur ibu Nabi Muhammad SAW. Beliau dari Bani Zuhrah yang juga dari suku Quraisy. Jadi ibu bapak, sebelum saya lanjutkan, suku Quraisy ini banyak, bukan satu, bukan Bani Hashim saja, berpuluh-puluh suku Quraisy. Dari mana akar suku Quraisy ini? Dari Fihr bin Malik. Nah, Fihr bin Malik inilah keturunan-keturunannya dikatakan Quraisy, mulai dari Fihr bin Malik. Dan Fihr bin Malik ini keturunan kalau naik ke atas sampai mana? Fihr bin Malik ini kalau terus naik ke atas sampai kepada Nabi Ismail alaihis salam. Jadi kalau Fihr itu kita silsilahkan lagi naik ke atas, maka menyambung kepada Nabi kita, Nabi Ismail alaihis salam. Nah,
Intinya orang-orang kafir Quraisy ini asal usulnya berakar dari Nabi Ismail. Jadi semua yang berakar dari situ mereka disebut sebagai suku Quraisy. Tapi suku Quraisy ini ada yang kuat, ada yang lebih terhormat, ada yang terpandang dan sebagainya, ada kelas bawahan. Tapi intinya suku Quraisy termasuk suku yang paling terhormat oleh bangsa Arab. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika beliau Islam, mereka nggak bisa menyentuh Sa'ad bin Abi Waqqas karena termasuk orang yang dari suku terpandang. Akhirnya mereka menghasut ibu Sa'ad supaya mengancam, menghalangi Sa'ad bin Abi Waqqas untuk masuk Islam. Nah, kebetulan Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikenal sebagai seorang yang pemuda yang sangat sayang kepada ibunya, sangat taat kepada ibunya. Jadi orang yang sangat santun, sangat hormat kepada orang tuanya. Nah, kedekatan ini digunakan oleh ibu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengancam Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa katanya? Wahai Sa'ad, bukankah agamamu memerintahkan untuk taat berbakti kepada orang tuanya? Aku meminta kepadamu untuk taat kepadaku. Keluarlah kamu dari agama Muhammad. Kata Sa'ad, saya nggak mau ibu, minta maaf. Kalau perintah itu saya nggak bisa turun, saya nggak bisa kabulkan. Tapi selain itu apapun yang ibu suruh saya lakukan. Tapi untuk keluar dari agama Muhammad, minta maaf bu, nggak bisa. Jadi saat ini apapun yang ibunya suruh, apapun yang ibunya perintah, nggak pernah bantah, langsung kerjakan. Terkenal anak yang begitu taat, begitu sayang kepada kedua orang tuanya. Akhirnya melihat Sa'ad tidak patuh dengan perintahnya, dia mulai mengancam. Kalau begitu, kalau engkau masih mempertahankan agama Muhammad, aku mogok makan, biar aku sampai mati. Kata ibu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nggak makan, beneran. Berlalu sehari nggak makan, dah semakin lemah ini ibu Sa'ad. 2 hari juga nggak makan, tapi Sa'ad masih belum ada tanda-tanda pengen mengabulkan permintaan orang tuanya. Sampai 3 hari pingsan ibu bapak. Ibu Sa'ad saking haus laparnya sampai beliau pingsan. Berbicara pun sudah lemah karena nggak makan dan minum. Lalu apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Minta maaf wahai ibu, kalau yang ibu perintahkan untuk saya meninggalkan agama Muhammad tidak mungkin. Walaupun ibu mempunyai 100 nyawa, lalu keluar satu persatu, keluar satu, tidur lagi, keluar satu, tidak akan aku keluar dari agama Muhammad. Jadi menunjukkan nggak mungkin. Mau ibu mati apa tidak? Nggak mungkin. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Mendengar jawaban Sa'ad ini, bukan 1 nyawa, seandainya ibu punya 100 nyawa pun nggak bakalan aku patuh kalau perintahnya seperti itu. Akhirnya ibu bapak, ibu Sa'ad ini mengalah, makan ibu bapak, makan dan minum, dia ada kelaparan. Ya melihat, ya percuma. Itu mogok makannya juga tidak berhasil untuk membujuk Sa'ad bin Abi Waqqas untuk masuk Islam. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat yang dikenal oleh semua kalangan para sahabat, seorang yang mustajab doa. Jadi sahabat-sahabat kenal keutamaan saat ini. Beliau mendapat doa dari Rasulullah SAW, ya Allah, kabulkan segala permintaan permohonan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan doa itu ibu bapak, apa saja yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas mustajab. Nah, pernah satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab,
Beliau diperintahkan menjadi panglima perang untuk menaklukkan kerajaan Persia pada ketika itu. Dan alhamdulillah dengan komando dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini berhasil meruntuhkan kerajaan Persia ataupun Persia. Nah, dengan keberhasilan itu Umar bin Khattab melantik Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai gubernur di daerah itu yang sekarang Irak. Kita kenal sebagai Irak. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas pun menjadi khalifah, bukan menjadi khalifah, menjadi gubernur, orang yang paling berkuasa di sana. Tetapi biasalah kalau ada orang pendatang, terkadang ada orang-orang yang suku-suku di sana nggak suka. Jadi orang yang tidak suka ini, dia menuduh yang tidak-tidak kepada Sa'ad. Katanya Sa'ad tidak adil, Sa'ad curang, salatnya tidak sama lagi seperti salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berita ini sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama orang ini namanya Usamah bin Qatadah. Jadi Usamah ini akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas dipanggil oleh Umar bin Khattab untuk kembali ke Madinah. Dan Umar pun langsung minta semuanya coba dicek, ditanya semua penjuru apakah benar apa yang dituduhkan kepada Sa'ad ini. Akhirnya ditanya, pergi ke masjid ini, tanya apakah Sa'ad tidak adil, apakah Sa'ad itu salatnya sudah lain dari salat yang diajarkan Nabi. Katanya tidak, Sa'ad baik. Pergi lagi ke sini, tanya juga begitu, Sa'ad baik, bagus. Pergi lagi ke sana, tidak. Sampailah satu suku, namanya suku Abs. Nah, ketua kepala sukunya ini yang gak suka dengan Sa'ad. Sampai di situ, enggak, memang benar. Nah, kebetulan kelompok ini memang gak suka kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya benar, Sa'ad itu curang, gak adil. Katanya kemudian Sa'ad salatnya sudah berbeda seperti salat Nabi. Akhirnya mendengar itu Sa'ad dia. Apa kata Umar? Aku yakin engkau tidak mungkin seperti itu. Umar kenal sekali dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu kata Sa'ad pun menadahkan tangan. Ya Allah, panjangkanlah umurnya dalam keadaan kefakiran. Ini doa Sa'ad. Dan ya Allah, berilah dia fitnah-fitnah. Akhirnya ibu bapak, orang yang tadi menuduh memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas ini, beliau umurnya panjang, tua renta, dalam keadaan sakit-sakitan, meminta-minta di jalan, mengemis di jalan. Padahal tadi kepala suku, orang terhormat, orang terpandang. Jadi tua renta, sampai-sampai disebutkan dalam riwayat, sampai-sampai itu dia punya lis matanya ini sudah turun menutupi matanya, saking tuanya. Nggak mati-mati, tapi dalam keadaan sakit-sakitan, miskin, mengemis di jalan. Tidak cukup itu saja. Kan doa Sa'ad tadi, berilah dia fitnah, berbagai fitnah. Dia menjadi orang yang jelalatan. Tahu Pak bahasa jelalatan? Kalau ada wanita digodain dia, udah tua tapi masih menggoda. Jadi kalau ada wanita lewat, digodain, padahal udah mau mati. Wallahi, kata orang menyaksikan, inilah sebab doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi doanya sangat mustajab. Dan pernah juga satu ketika Marwan bin Hakam, beliau ini pada ketika itu dilantik menjadi gubernur Madinah. Jadi orang-orang memang kalau Sa'ad berdoa takut. Jadi Marwan bin Hakam ini, dia mengaku sesungguhnya, katanya, harta-harta yang kami bagikan kepada fakir miskin ini adalah harta pribadi kami. Oh, dengar di Sa'ad bin Abi Waqqas. Apakah benar ini? Dia mengaku harta yang dibagi-bagikan itu adalah harta pribadi. Lalu Sa'ad pun pergi ke istananya Marwan bin Hakam.
Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Kalau benar yang kamu katakan, aku akan berdoa kepada Allah. Melompat ibu bapak. Tadi Marwan bin Hakam itu sedang duduk di singgasananya, dengar baru tanda itu melompat. Jangan Sa'ad, tolong Sa'ad, jangan. Benar itu bukan harta kami, semuanya harta Allah. Jadi orang-orang pada takut kalau Sa'ad ini berdoa. Pernah juga bahkan Umar bin Khattab pun takut dengan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada satu ketika Sa'ad ini punya seorang hamba sahaya. Lalu hamba sahaya ini kurang menjaga aurat, mungkin tersingkap kena angin. Umar bin Khattab memang kalau berjalan sering bawa tongkat, yang mana tongkat ini digunakan kalau ada anak-anak pemuda-pemuda yang bandel-bandel keluyuran ketika waktu dekat sholat dipukul, ataupun pemuda-pemuda yang duduk-duduk nongkrong di jalan gak mau kerja, maunya duduk aja santai-santai gak bekerja, dipukul. Nah itu tongkatnya Umar bin Khattab. Nah, ataupun melihat ada orang yang tidak menutup aurat langsung. Nah, kalau sekarang Umar jadi khalifah, wah banyak itu ibu bapak yang kena pukul oleh Umar bin Khattab. Jadi kalau ada yang tersingkap saja, terus dirontak itu oleh Umar bin Khattab. Nah pada ketika itu budaknya Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ia mungkin tersingkap angin, ia terbuka auratnya. Lalu Umar pengen memukul, kebetulan di belakang ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad, jangan kau pukul, dia itu bukan sengaja. Akhirnya terpukul sekali Sa'ad bin Abi Waqqas. Kebetulan Sa'ad ini seolah-olah mengangkat tangan. Sa'ad, jangan, kata Umar, ini tongkat pukul saya kembali. Jangan kau doakan aku. Jadi begitu itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah juga diriwayatkan oleh dalam kitab Mustadrak, pada zaman fitnah orang-orang, ada kelompok-kelompok yang membenci Sayyidina Ali. Mereka menuduh, memfitnah, mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Lalu cacian ini pada ketika itu, kata Qais bin Hazim, ketika sedang ramai di pasar, datang seorang dengan gagahnya berkuda menuduh, mencela Ali bin Abi Thalib. Kebetulan pada ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas lewat di pasar. Kata Sa'ad, ada apa ini? Kemudian setelah dilihat, rupanya dia sedang mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Apa kata Sa'ad kepada orang itu? Bukankah yang kamu tuduh, yang kamu katakan itu orang yang termasuk paling pertama Islam? Bukankah orang yang kau tuduh itu adalah orang yang pertama kali sholat bersama Nabi? Sebab Sayyidina Ali adalah termasuk orang yang pertama masuk Islam setelah Siti Khadijah. Bukankah beliau, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Ali itu orang yang paling zuhud, orang yang paling alim? Bukankah engkau tahu Rasulullah SAW mengawinkan anak tercintanya kepada beliau? Apakah cukup itu semua menunjukkan betapa mulianya kedudukan Ali bin Abi Thalib? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kenapa kamu katakan Sayyidina Ali sedemikian rupa? Lalu Sa'ad pun berdoa, ya Allah, kekasihmu dicaci maki, aku memohon kepadamu ya Allah, berikanlah hukuman dan dilihat oleh orang ramai yang tadi dia menuduh dalam keadaan ramai, berikan juga azab dalam keadaan ramai itu juga, supaya engkau buktikan kekuasaanmu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu apa yang terjadi? Ibu bapak, orang itu mati dalam keadaan oleh kudanya sendiri. Kudanya mengamuk, diinjak-injak sampai kepalanya itu sudah tidak ada rupa lagi, hancur. Diamuk oleh siapa? Kudanya sendiri. Nah ini, wallahi katanya, aku mendengar itu sebab doa Sa'ad bin Abi Waqqas.
Jadi memang sahabat-sahabat itu, ibu bapak, mereka itu mempunyai keutamaan-keutamaan masing-masing. Abu Bakar ada keutamaannya, Umar juga ada keutamaannya, Sayyidina Ali, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga tidak lepas dari siksaan mereka adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair jadi dari orang yang terpandang, ibunya seorang yang kaya raya. Mereka gak bisa memukul Mus'ab bin Umair kecuali keluarganya sendiri. Siapa yang menghasutnya, siapa yang menjadi ujiannya? Juga sama, ibunya sendiri. Ketika ibunya tahu Mus'ab bin Umair masuk Islam, yang dulu pemuda, kata Nabi, pemuda yang paling tampan. Kata Rasulullah, tidak ada pemuda yang lebih baik bajunya melebihi baju yang dipakai Mus'ab bin Umair. Tidak ada pemuda yang lebih rapi pakaiannya melebihi rapi Mus'ab bin Umair. Tidak ada minyak wangi yang lebih wangi melebihi minyak wangi yang dipakai Mus'ab bin Umair. Orang yang menjadi buah bibir wanita Mekah, pemuda tampan, kaya raya, gagah, rapi, wangi, siapa yang tidak pengen? Tapi apabila beliau masuk Islam, ibunya semuanya memboikot itu semua. Pakaian ditarik, uang gak kasih lagi, makanan juga tidak diberi, dan beliau dikurung oleh ibunya tanpa diberikan makanan yang mencukupi, sehingga badannya kurus, sehingga beliau tidak terawat, sampailah beliau bisa melarikan diri dan pergi dari rumah kebanggaannya yang dulu hidup mewah kaya raya. Beliau tinggalkan semua kekayaan, beliau tinggalkan semua kesenangan, semua itu karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah pengorbanan sahabat Nabi, membuktikan bukti cinta mereka dan kuat iman mereka kepada agama Islam. Pernah satu ketika setelah beberapa lama Mus'ab bin Umair Islam, Rasulullah, kata Sayyidina Ali, kami duduk bersama sahabat-sahabat yang lain. Di situ juga ada Rasulullah SAW. Mus'ab bin Umair berpenampilan beda. Kulitnya dulu yang halus mulai bersisik karena nggak tidur lagi di tempat yang empuk. Kemudian yang tadi pakaian mewah berubah menjadi pakaian yang paling lusuh, pakaian yang tidak dipakai. Dan aku melihat, kata Sayyidina Ali, pakaiannya penuh dengan jahit-jahitan. Jadi pakaian-pakaian yang rusak-rusak itu dipakai, dijahit-jahit. Sehingga melihat keadaan itu Nabi nangis. Karena Nabi ingat, Nabi begitu kenal beliau ini, pemuda ini adalah pemuda yang begitu rapi, begitu terawat, begitu bagus pakaiannya dan mahal minyak wanginya. Ketika melihat keadaan yang berubah 180 derajat, Nabi nangis sedih. Kata Nabi, dia tinggalkan semua itu, kata Nabi, karena cintanya kepada Allah. Nah, kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apa yang sudah kita tunjukkan, apa yang sudah kita buktikan kepada Allah sebagai tanda kita benar-benar cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta dengan agama Islam. Apa yang pernah kita lakukan? Apa yang sudah kita perbuat? Apakah kita mudah mendatangi masjid? Apakah kita mudah mendatangi majelis ilmu agama? Apakah kita mudah membaca Al-Quran? Apakah kita mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagainya? Wallahi semua itu nanti akan ditanya, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ibu bapak, banyak lagi sebenarnya sahabat-sahabat yang mungkin namanya kita kurang kenal. Banyak, bukan itu saja yang disiksa. Ada sebagai contoh Abu Fakihah. Dia ini mukanya kalau pas panas
sedang panas-panas betul, mukanya itu dijerembabkan, ditempelkan ke pasir yang panas sehingga melepuh muka sampai bengkak mukanya. Kemudian gak cukup di situ, mereka pukul, mereka cekik dan ikat kakinya. Abu Fakihah ini diikat kaki dengan ikatan yang paling kencang sampai berbekas itu, sampai mau terpotong kaki itu, saking kencangnya ikat. Kemudian ditarik dengan kuda. Jadi ada bahkan lebih ngeri dari Bilal bin Rabah. Kita kenal Bilal bin Rabah karena beliau sebagai muadzin baginda Rasulullah SAW. Banyak lagi sahabat-sahabat yang mengerikan penyiksaan mereka. Sampai-sampai Abu Fakihah ini tidak bisa jalan, sakit karena kakinya itu diikat dengan begitu kencang. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Kemudian melihat penyiksaan demi penyiksaan kepada para sahabat, tapi sahabat-sahabat tidak nampak lemah semangat iman. Bayangkan, kita dingin sedikit, lemah iman kita. Agak meriang saja badan, meriang, bukan sesak, bukan demam, meriang. Aduh, udah jadi alasan nggak mau datang ke masjid, alasan nggak mau ibadah, alasan berbagai macam lah. Bukan disiksa seperti ini. Iman kita sedikit saja diuji, lemah, kita kalah kita. Tapi kafir Quraisy melihat semakin gencar dahsyatnya penyiksaan mereka, tapi iman para sahabat sedikit pun tidak goyah. Semangat mereka memegang agama Islam itu tidak bisa digoyah dengan apapun itu penyiksaan yang mereka lakukan. Akhirnya mereka mulai berani menyakiti baginda Rasulullah SAW. Pada satu ketika Nabi sedang sholat, Nabi sujud dengan khusyuknya. Ketika itu duduklah pembesar Quraisy. Jadi ibu bapak, tempat nongkrong kafir Quraisy itu yang paling banyaknya ya di sekitar Ka'bah. Jadi itu dulu sebagai tempat nongkrong favorit mereka. Abu Jahal dan geng-gengnya semua. Lalu mereka ini menghasut, siapa yang berani nih? Itu taruhkan kotoran binatang ke kepala Muhammad. Siapa yang berani? Ayo, siapa berani? Wah, ditantang gitu. Akhirnya kata siapa? Ada seorang itu sahabat, bukan sahabat, seorang kafir Quraisy, namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Aku sanggup, kata. Akhirnya singkat cerita, dia pun mengambil itu kotoran onta yang banyak. Lalu ketika Nabi sedang sujud, dia tuangkan ke kepala baginda Rasulullah SAW. Lalu Nabi pun gak bangkit. Mereka, kata Zaid yang melihat pada ketika itu, aku melihat mereka yang menyaksikan itu, mereka pada ketawa, terbahak-bahak, sehingga badan mereka itu bergoyang-goyang, saking itu senangnya melihat Nabi diperlakukan begitu. Siapa yang ketawa itu? Nah, ini tadi yang ada Abu Jahal, ada Uqbah dan sebagainya. Lalu melihat itu, setelah itu dibersihkan, Fatimah pun mendengar bahwa ayahnya diperlakukan begitu. Fatimah terus, ketika itu Fatimah masih kecil, datang ke Masjidil Haram, anak kecil melihat ayahnya diperlakukan begitu. Fatimah menangis, sedih melihat ayahnya diperlakukan demikian rupa yang tidak hormat. Dia bersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kepala ayahnya. Lalu Nabi pun angkat tangan. Nabi angkat tangan berdoa. Apa kata Nabi?
doakan, yang mereka mentertawakan Nabi. Ya Allah, kata Nabi, hukumlah Abu Jahal, hukumlah Utbah bin Rabi'ah, hukumlah Syaibah bin Rabi'ah, hukumlah Al-Walid bin Utbah, hukumlah Umayyah bin Khalaf, hukumlah Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Kata Ibnu Mas'ud, wallahi aku bersumpah, semua yang Nabi doakan itu mati tragis ketika perang Badar. Di antaranya yang bosnya Abu Jahal matinya bagaimana ibu bapak? Terputus kepalanya. Jadi wallahi kata Ibnu Mas'ud, yang nama yang Nabi sebutkan tadi semuanya mati kafir. Mereka mentertawakan Nabi. Jadi itu kata Ibnu Mas'ud. Kemudian setelah itu, apakah mereka berhenti? Enggak. Abu Jahal ini tetap pengen membuat lebih dari itu. Pada satu ketika Rasulullah SAW, biasa Nabi sholat di Masjidil Haram. Abu Jahal mau buat yang lebih dahsyat lagi. Apa yang mereka buat? Pengen menginjak kepala Nabi. Karena tadi baru tuang, ini sudah mau fisik udah. Tadi nggak menyentuh, masih cuma tuang gitu. Jadi Abu Jahal pengen yang lebih berani lagi. Wallahi katanya, nanti kalau aku melihat Muhammad sholat di Masjidil Haram, ketika dia sujud aku akan injak kepalanya. Kata Abu Jahal. Ketika itu benar Nabi sedang sholat di Masjidil Haram. Nah, Abu Jahal biasa, dia memang pengen lakukan. Dia pun mulai mendekat, menghampiri baginda Rasulullah SAW. Ketika sudah semakin hampir, ibu bapak, Abu Jahal ini kayak ketakutan, gitu, mundur belakang. Orang-orang yang melihat keadaan itu Abu Jahal ini bertanya, wahai Abu Hakam, nama panggilannya Abu Hakam, wahai Abu Hakam, apa yang terjadi dengan dirimu? Kok kamu nampak kayak orang ketakutan? Jadi mundur ke belakang dengan tangan gemetar. Apa yang terjadi denganmu wahai Abu Hakam? Apa kata Abu Jahal? Wallahi, aku melihat antaraku dengannya ada jurang yang begitu dalam yang berkobar api-api. Jadi dia melihat seolah-olah Nabi itu dibentengi jurang yang dalam yang berapi-api, dan aku melihat di dalamnya banyak sayap-sayap. Ya siapa lagi? Sayap itu adalah malaikat-malaikat Allah yang membentengi, yang menjaga baginda Rasulullah SAW. Lalu Nabi pun bersabda, kata Nabi, wallahi, jika dia benar-benar melakukan itu, pasti malaikat-malaikat dengan cepat menyambarnya dan memotong-motong tubuhnya. Jangan main-main. Nabi adalah kekasih Allah, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi kata Nabi, jika dia jadi itu ninjak kepala Nabi, pastilah kata Nabi, badan Abu Jahal akan dipotong-potong oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ibu bapak masuk. Oke, kita istirahat dulu sebentar. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, intimidasi dan teror serta penyiksaan kepada kaum muslimin semakin menjadi-jadi, baik itu sahabat-sahabat Nabi dan bahkan diri Rasulullah SAW sendiri. Semuanya tidak terlepas dari gangguan kafir Quraisy. Pada saat itulah Allah menurunkan surah Al-Kahfi, yang mana dari surah ini isyarat untuk Rasulullah SAW agar memerintahkan sahabatnya untuk hijrah. Sebagaimana ayat yang berbunyi, wa idh i'tazaltumuhum
wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Yang mana, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Dari isyarat ini seolah-olah Allah memerintahkan sahabat mencari tempat yang aman. Dari situlah Nabi memerintahkan sahabat untuk hijrah, dan ini disebut sebagai hijrah yang pertama. Di mana ibu bapak? Hijrah yang pertama Nabi ke negeri Habasyah, bukan Madinah. Madinah itu hijrah yang keberapa kali? Jadi hijrah yang pertama kali adalah hijrah ke Habasyah, yang kita kenal negaranya sekarang Ethiopia. Nah, disinilah para sahabat diperintahkan Nabi untuk pergi ke sana, ke negeri Habasyah. Seramai berapa orang? 12 laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Nah, singkat cerita, mereka pergi ini dalam keadaan malam yang gelap gulita, mengendap-endap, sembunyi-sembunyi, terus pergi ke pinggiran pantai. Di situ ada pelabuhan Syaibah, disebut pelabuhan Syaibah. Kebetulan di situ ada 2 kapal yang siap berangkat ke Habasyah. Bayangkan, zaman dulu ibu, nasib ibu, kalau ada kapal, ya nasib dan jamnya ya bisa siang, bisa sore. Kebetulan berangkatnya juga pada malam tersebut. Inilah kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, pasti semuanya akan diberikan kemudahan. Kita sekarang zaman modern sekarang sudah beli tiket jam sekian berangkat, bisa delay sampai 3 jam kan? Itu pesawat itu. Apalagi zaman dulu, ya bisa berangkatnya nanti malam, bisa besok, ya. Kebetulan malam itu juga berangkat 2 kapal itu ke Habasyah. Akhirnya sahabat-sahabat ini lolos berangkat hijrah ke Habasyah. Kemudian berita itu diketahui oleh kaum musyrikin. Mereka pun mengejar ke tepi pantai. Tapi sampai ke tepi pantai, para sahabat sudah berangkat. Nah, pada peristiwa itu terjadi pada bulan Rajab. Nah, bulan Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW pergi ke masjid. Ya biasa, Nabi sholat dan Nabi membaca ayat. Ayat apa yang Nabi baca? Nabi membaca surah An-Najm. Surah An-Najm ini indah ya Bapak. Susunan katanya nanti coba baca Al-Quran, begitu menarik. Semuanya ujungnya A semua. Coba kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla, dan seterusnya. Jadi kalau la, kalau ro semua kalimah yang begitu indah, yang begitu rapi, dengan bahasa yang tinggi dan makna yang menyentuh hati. Akhirnya ketika Nabi baca ayat itu, semua kafir Quraisy yang ada di sekitar Ka'bah itu terpana, terpegun mendengar ayat yang Nabi baca. Kebetulan dalam surah An-Najm ini Ibu Bapak, ayat terakhirnya perintah untuk sujud. Nabi pun sujud. Ketika Nabi sujud, saking indahnya ayat itu, saking tingginya maknanya itu, orang-orang kafir Quraisy tanpa sadar ikut sujud semuanya. Ya
Habasah semuanya sujud. Berita ini menggemparkan bangsa Arab bahwa heboh, semua kafir Quraisy sudah Islam. Beritanya heboh, orang kafir Quraisy sudah Islam, mereka sujud bersama Muhammad. Dan berita ini ibu bapak sampailah ke negeri Habasyah. Jadi sampai ke Habasyah beritanya orang-orang kafir Quraisy sudah Islam. Akhirnya hanya beberapa bulan, 3 bulan mereka hijrah ke Habasyah. Mereka pun pulang kembali. Ya udah kalau begitu kan, semua sudah Islam, kita balik, kita pulang ke negeri kita. Sampai ke Mekah, rupanya tidak. Mereka enggak Islam, mereka masih kafir. Mereka masih menyiksa para sahabat. Jadi akhirnya setelah hijrah itu, para sahabat yang di Habasyah kembali lagi ke Mekah. Inilah di antara kisah yang dapat saya paparkan pada malam ini. Intinya ibu bapak, para sahabat itu luar biasa. Mereka apabila diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka sanggup meninggalkan apa saja. Bayangkan, Nabi perintahkan meninggalkan rumah mereka yang mereka cintai, meninggalkan kebun yang mereka cintai, meninggalkan binatang ternak yang mereka cintai. Semuanya itu mereka tinggalkan hanya untuk menyelamatkan iman. Siapa yang gak sayang? Coba kita. Gak usah ibu bapak meninggalkan rumah, sampai tinggalkan harta hilang, ternak hilang, kebun hilang. Ninggalkan kasur saja berat. Gak payahlah tantangannya. Kamu tinggalkan rumahmu, tinggalkan hartamu, tinggalkan semua kebun. Gak perlu itu. Kita ini ninggalkan kasur saja berat. Jadi iman kita memang begitu lemah. Jadi bila dibandingkan dengan para sahabat, mudah-mudahan dari kisah ini menjadikan semangat kita agar kita tidak gentar, agar kita terus semangat memupuk iman kita yang lemah ini, sehingga iman kita pun kuat seperti iman para sahabat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari diri saya sendiri. Marilah kita tutup kajian kita dengan pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.